بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه وأجره. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji ilmunya Allah, mengkaji syariatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadikan sebab kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimasukkan di dalam surganya Allah dan dikumpulkan bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang sejarah pernikahan antara Nabi Allah Musa dan salah satu putri daripada putrinya Nabi Allah Syuaib alaihi wassalam yang bernama Hanuna. Maaf, bukan Hanuna, yang bernama Safura. Yang bernama Safura yaitu putri daripada Nabi Allah Syuaib yang kecil. Yang besar yang bernama Hanuna, yang kecil bernama Safura, yang menjadi istri daripada Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Allah Syuaib mengatakan kepada Nabi Allah Musa, "Inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hatani ala an ta'jurani thamaniyah hijaj." Wahai Musa, saya ingin sekali menikahkan kamu dengan salah satu putriku, tapi dengan syarat kamu mengabdi kepadaku selama 8 tahun. In atmamta asyran famin indik. Kalau engkau sempurnakan menjadi 10 tahun, berarti itu merupakan kebaikan darimu, kebijakan dari kamu. Wa ma uridu an asyugga alaik, tapi aku tidak menginginkan memberatkanmu. Satajuduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku termasuk golongan orang-orang yang saleh yang tidak akan mengingkari janji. Bagaimana sejarahnya? Sejarah atau cerita Nabi Allah Musa ini dinikahkan dengan putrinya Nabi Allah Syuaib. Qalatil ulama lamma intaha Musa ila ardi Madyan fi 8 layalin nazala fi asli syajaratin wa idza tahtaha bi'run. Jadi ketika Nabi Allah Musa lari dikejar-kejar oleh Fir'aun, raja yang zalim yang mengaku bahwa dirinya Tuhan, jadi Nabi Allah Musa itu dikejar-kejar. Akhirnya Nabi Allah Musa itu lari untuk menyelamatkan dirinya menuju ke kota Madyan, yang beliau tempuh dari Mesir ke kota Madyan selama 8 hari 8 malam. Gak pakai mobil, gak pakai motor, dan belum ada pesawat saat itu. Beliau Nabi Allah Musa jalan dari Mesir itu menuju ke kota Madyan yang melewati padang pasir,
melewati rintangan. Beliau tempuh selama 8 hari dan pada akhirnya beliau tiba di kota Madian di salah satu tempat di mana di situ ada Nabi Allah Musa melihat satu pohon yang rindang. Begitu melihat di bawah pohon itu, mungkin di atas bukit ya, akhirnya Nabi Allah Musa melihat ada satu sumur. Dan sumur itu banyak orang berkumpul mengantri untuk mengambil air. Banyak orang di situ ngantri untuk mengambil air. Dan di sela-sela kerumunan manusia saat itu ada 2 putri cantik sedang mengantri juga untuk mengambil air. Karena perempuan itu lemah, sedangkan di situ banyak laki-laki dan juga mereka para pengembala juga sedang ngantri untuk mengambil air. Akhirnya Nabi Allah Musa melihat 2 putri cantik itu. Dengan rasa ibah Nabi Allah Musa kepada 2 perempuan itu, akhirnya Nabi Allah Musa, saya bacakan ayatnya. Walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasquna wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Itu ayat menerangkan tentang tibanya Nabi Allah Musa di kota Madyan dan melihat kumpulan manusia sedang ngantri untuk mengambil air di satu sumur. Dan sumur itu bukan satu, ada 2. Tapi banyak orang cuman tertuju ke satu sumur. Nah, satu sumurnya sumur yang satunya lagi nggak ada orang untuk ngantri. Karena apa sebabnya? Karena yang sumur yang satunya tertimbun oleh batu yang sangat besar. Yang batu itu tidak terangkat kecuali dengan laki-laki sejumlah 40 yang bertenaga hebat untuk bisa mengangkat batu itu yang menutupi sumur. Jadi ketika Nabi Allah Musa melihat 2 perempuan itu, Nabi Allah Musa bertanya, "Ma'afat bukuma?" Qalata la naskhi hatta yusdirar ri'a. Kata Nabi Allah Musa, apa yang kau minta? Apa yang bisa saya bantu? Dan apa yang bisa menyebabkanmu di belakang dan ikut sama kerumunan manusia? Dan 2 perempuan itu mengatakan, qalata la nasqi hatta yusdirar ri'a li'anna imra'atani dha'ifatani la naqdiru ala muzahamatir ri'a'i fa idza saqu mawashihim saqaina aghnamana min fuduli hajatihim wa ma yabqa min hiyadihim. Jadi kata 2 perempuan itu mengatakan kepada Nabi Allah Musa, sungguhnya kami ini 2 perempuan yang lemah dan kami tidak mungkin bisa untuk muzahamatur ri'a. Tidak mungkin kami ini bisa untuk berebut air karena kami lemah. Kalau mereka sudah pada mengambil airnya, paling kami ini bisa ngambil air dari sisaan-sisaan mereka.
Dari sisaan-sisaan orang yang ngantri berebut air, kami paling ambil dari sisaan-sisaan. Karena kami perempuan lemah. Dan dua perempuan pun mengatakan wa abuna syekhun kabir. Dan kami punya ayah pun sudah tua. Ayah daripada dua perempuan itu yang bernama Nabiullah Syuaib. Akhirnya karena Nabiullah Musa itu iba, kasihan dengan dua perempuan itu, Nabiullah Musa melihat ada satu sumur, yang mana sumur itu yang ketutup dengan batu yang besar. Subhanallah, memang itu mukjizat daripada Nabiullah Musa. Akhirnya batu yang besar itu yang tidak terangkat kecuali dengan jumlah 40 laki-laki yang kuat, diangkat oleh Nabiullah Musa. Diangkat sendiri oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Masya Allah. Begitu diangkat oleh Nabiullah Musa, lalu Nabiullah Musa pun mengambil air lalu memberikannya kepada dua perempuan cantik itu. Setelah Nabiullah Musa membantu mengambil air untuk dua perempuan itu, kembalilah Nabiullah Musa ke tempat yang biasanya yang pertama dia singgah, yaitu di pohon yang rindang. Dan Nabiullah Musa pun berkata, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang biasa kita dengar. Salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Saya ulangi, faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sungguh aku memerlukan kebaikan. Ya Allah, sungguh aku memerlukan kebaikan. Ketika kebaikan di situ makanan. Kebaikan di situ maka makanan, karena Nabiullah Musa saat itu lapar. Perutnya keruyukan lah, kata orang Jawa. Pak, Nabiullah Musa sangat lapar. Tapi yang diminta oleh Nabiullah Musa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak banyak. Bahkan ada salah satu riwayat Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Al-Baqir, beliau berkata, wa innahu la muhtajun ila syikki tamrah. Yang dibutuhkan oleh Nabiullah Musa, kalimat khair di situ bukan makanan yang sangat banyak dan makanan yang lezat, bukan. Yang diminta oleh Nabiullah Musa cuma satu korma, sesuap nasi atau sesuap korma. Illa aklah. Ya Allah, sungguh aku memerlukan kebaikan, yaitu makanan yang Engkau turunkan kepadaku. Masya Allah. Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqirun. Yaitu salah satu doanya Nabiullah Musa ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabiullah Musa, subhanallah, yaitu para anbiya tidak menginginkan dunia, karena dunia itu di mata mereka adalah hina. Jadi yang diminta oleh para nabi itu kecil, cuman untuk sekedar untuk supaya ada masukan saja di perutnya, bukan harus kenyang. Dan yang diminta oleh Nabiullah Musa bukan duit, bukan uang, bukan emas, bukan permata, bukan mobil, bukan motor, bukan pesawat, bukan istana, bukan kerajaan. Yang diminta oleh Nabiullah Musa yaitu makanan. Karena Nabiullah Musa saat itu
sangat lapar. Tapi yang diminta oleh Nabi Allah Musa yaitu aklah, sesuap aklah. Atau kata Imam Abu Ja'far Muhammad al-Baqir yaitu ila syakki tamrah, cuman belahan daripada korma saja, nggak banyak. Subhanallah. Begitu Nabi Allah Musa sedang istirahat di tempat teduhnya yaitu pohon, akhirnya perempuan yang tadi, dua perempuan putri daripada Nabi Allah Syuaib kembali ke rumahnya. Begitu kembali sampai di rumahnya tidak seperti biasanya, karena biasanya pulangnya itu agak sore, tapi ini agak siangan sedikit lah. Tidak biasa-biasanya cepat. Makanya begitu sampai di rumah, Nabi Allah Syuaib yaitu ayah daripada dua perempuan itu menanyakan, ma asra'akuma, betapa cepatnya engkau tiba wahai putriku. Gak biasa-biasanya, biasanya lama. Biasanya lama, tapi subhanallah, pada hari ini kau cepat kembali, kau cepat pulang. Lalu putrinya pun menceritakan bahwa kami, wahai ayahku, menemukan seorang soleh, dan dia kasihan kepada kami dan membantu mengambilkan air dari sumur itu. Lalu maka dari itu kami cepat pulang wahai ayahku. Baik, kata ayahnya Nabi Allah Syuaib, coba tolong panggilkan laki-laki itu. Wahai putriku, tolong panggilkan laki-laki yang soleh itu. Akhirnya ada salah satu putrinya yaitu yang bernama Sofuro yang bergegas memanggil Nabi Allah Musa. Akhirnya salah satu putri daripada Nabi Allah Syuaib yang bernama Sofuro bergegas memanggil Nabi Allah Musa. Begitu tiba dan berjumpa dengan Nabi Allah Musa, Sofuro ini mengatakan kepada Nabi Allah Musa, sungguhnya abahku atau ayahku memanggilmu untuk membalas apa yang telah engkau bantu terhadap kami. Akhirnya Nabi Allah Musa pun jalan bersama Sofuro. Yang awalnya Nabi Allah Musa berjalan di belakang putrinya Nabi Allah Syuaib. Dan subhanallah, angin menerbangkan selendangnya Sofuro. Akhirnya Nabi Allah Musa pun memalingkan wajahnya agar tidak melihat auratnya. Dan dari situlah Nabi Allah Musa memerintahkan kepada Sofuro untuk berjalan di belakangnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Makanya ada pepatah mengatakan lebih baik engkau jalan di belakang macan daripada engkau jalan di belakang perempuan. Karena kalau kita jalan di belakang perempuan akan menimbulkan fitnah dan akan menimbulkan syahwat. Maka dari itu lebih baik engkau jalan di belakang macan. Dan kalau bisa jangan jalan di belakang macan dan juga jangan jalan di belakang perempuan, karena macan juga bahaya. Tapi maksud daripada pepatah itu, saking fitnahnya, saking akan menimbulkan syahwatnya, maka lebih baik engkau jalan di belakang macan. Akhirnya singkat cerita, begitu Nabi Allah Musa tiba di rumah Nabi Allah Syuaib, dan Nabi Allah Syuaib pun bertanya kepada Nabi Allah Musa, sebab apa engkau sampai ke kota Madyan? Akhirnya Nabi Allah Musa pun menceritakan bahwa saya dikejar-kejar oleh Raja Zalim, dan akhirnya dari Mesir tibalah di kota Madyan.
Akhirnya Nabi Allah Syuaib pun mengatakan kepada Nabi Allah Musa, la takhaf najauta minal qaumidh dhalimin. Jangan takut wahai Musa, engkau akan selamat daripada orang-orang zalim. Dan Safura tadi, salah satu putrinya Nabi Allah Syuaib, mengatakan kepada Nabi Allah Syuaib, wahai abah, wahai ayahku, ya abati istajirhu inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Ini firasat salah satu putrinya Nabi Allah Syuaib, firasat yang baik kepada Nabi Allah Musa. Maka dari itu ada sabda Rasulullah SAW bahwa asdaqun nisa'i firasatan ra'atani kiltahuma tafarrasata fi Musa fa asabata. Setepat-tepatnya perempuan yang mempunyai firasat, yaitu dua perempuan, yang dua perempuan itu punya firasat baik terhadap Nabi Allah Musa. Jadi ada dua perempuan yang punya firasat yang sangat tepat terhadap Nabi Allah Musa. Yang satu adalah Siti Asia, yang kedua adalah Safura, yaitu salah satu putri daripada Nabi Allah Syuaib. Kenapa Siti Asia? Siti Asia punya firasat baik terhadap Nabi Allah Musa. Ketika Fir'aun hendak membunuh Nabi Allah Musa, dilarang oleh Siti Asia, yang dia adalah istrinya Fir'aun, dan mengatakan kepada Fir'aun, qurratu ainin li walak la taqtuluh. Dia akan menyenangkan kita punya mata, artinya bisa menyenangkan kita punya hati. Untukku dan untukmu, jangan kau bunuh dia. Artinya Siti Asia itu punya firasat baik terhadap Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa akan menggulingkan Fir'aun. Nabi Allah Musa akan mengalahkan kedoliman Fir'aun. Makanya dia punya firasat yang sangat tepat, dipuji oleh Rasulullah SAW. Yang kedua adalah putrinya Nabi Allah Syuaib yang bernama Safura, dengan mengatakan kepada ayahnya, ya abatis ta'jirhu inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Wahai ayahku, pekerjakanlah si Musa, karena sesungguhnya dia ini seorang laki-laki yang kuat dan juga amanat. Nabi Allah Musa sangat kuat. Dan putrinya Nabi Allah Syuaib berani mengatakan kepada Nabi Allah Syuaib bahwa Nabi Allah Musa itu kuat. Karena apa? Karena dia menyaksikan sendiri bagaimana kekuatan Nabi Allah Musa ketika mengangkat batu, yang batu itu sangat besar, yang tidak terangkat kecuali 40 laki-laki yang kuat. Tapi Nabi Allah Musa mengangkat itu sendiri. Makanya putrinya Nabi Allah Syuaib berani mengatakan bahwa dia, Nabi Allah Musa, adalah laki-laki yang sangat kuat. Yang kedua, kenapa putrinya Nabi Allah Syuaib mengatakan bahwa Musa adalah laki-laki yang amanat? Karena Nabi Allah Musa tidak mau jalan di belakang Safura. Nabi Allah Musa bahkan memerintahkan kepada Safura untuk jalan di belakangnya Nabi Allah Musa. Jadi ciri-ciri laki-laki yang baik, ciri laki-laki yang bermartabat, ciri laki-laki yang betul-betul menjaga harkat dan martabatnya perempuan, kalau jalan di depan perempuan. Laki-laki yang baik ketika ada cewek atau perempuan jalan di depan kita, secara otomatis laki-laki ini langsung menyusul.
mendahului perempuan itu agar supaya apa? Agar supaya menghindari daripada fitnah, menghindari daripada syahwat. Makanya dua perempuan ini dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Firasat yang tepat adalah Siti Asiyah dan juga Safura, yaitu bintu Nabiullahi Syuaib alaihissalam. Akhirnya disitulah Nabi Allah Syuaib sangat gembira dan sangat senang, dan bertambahlah keinginannya untuk menikahkan Nabi Allah Musa dengan putrinya yang bernama Safura. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat. Apa yang saya sampaikan ini bisa diambil pelajaran bahwa ya, Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Syuaib ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam firman-Nya, "Dzalika baini wa bainak ayyamal ajalani qadaitu." Ketika Nabi Allah Syuaib memberikan syarat kepada Nabi Allah Musa, dan Nabi Allah Musa pun mengatakan, ini rahasia saya dengan antara diriku dan dirimu. Ayyamal ajalaini qadaitu, mana yang lebih dulu akan saya lakukan, mana yang lebih dulu yang aku kerjakan, kata Nabi Allah Musa kepada Nabi Allah Syuaib. Makanya ada riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, annahu su'ila. Jadi Rasulullah pernah ditanya, ayyul ajalaini qada Musa, mana yang lebih dulu yang dilakukan oleh Nabi Allah Musa. Ketika Nabi Allah Syuaib mengatakan kepada Nabi Allah Musa, inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniyah hijaj. Kan? Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya pada salah satu sahabat, mana yang lebih dulu yang dilakukan oleh Nabi Allah Musa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala akmalahuma wa afdalahuma. Nabi Allah Musa lebih dulu melakukan yang paling sempurna dan yang paling utama, yaitu menikahi salah satu putrinya Nabi Allah Syuaib yang sangat istimewa dan yang sangat dicintai oleh Nabi Allah Syuaib, dan yang sangat sabar dan sangat cerdas, yaitu bernama Safura. Wallahu a'lam bissawab.